Bapa yang di surga, pada hari yang pertama di minggu yang baru ini, kami masuk ke dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh melayani Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, dan kuduskanlah kami memasuki, kami mau merenungkan, mendengar, dan kami rindu Tuhan kebenaran ini, menuntun kami untuk mengenal Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang kudus yang sudah memberikan inspirasi kepada para rasul di dalam perjanjian baru, pada hari ini membuka hati kami, supaya bukan hanya kami mengerti, tetapi kami boleh betul-betul berelasi dengan Tuhan. Berikanlah selalu di dalam hidup kami satu kebangunan yang sejati. Kami bersyukur karena Tuhan yang memanggil kami keluar daripada dosa, daripada kegelapan, daripada ikatan, daripada kematian yang kekal, untuk kami masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan hadir, Tuhan memberkati dari kami yang masih kecil sampai kepada orang-orang dewasa dan orang tua. Tuhan bukalah hati kami, bukalah telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita buka dari Roma pasal 12, kita akan sama-sama mempelajari dan merenungkan dari ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Kita akan baca dan kita akan sama-sama untuk hafalkan. Roma pasal 12 ayat 12. Sudah dapat saudara? Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba dihafal ya. Jangan lihat, ngintip sedikit boleh. Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam, sabarlah, bertekunlah. Coba ulangi lagi. Bersukacitalah, sabar, tekun. Bagaimana sikap kita waktu berharap? Bersukacita. Bagaimana sikap kita pada waktu kita menderita? Sabar. Bagaimana sikap kita waktu kita berdoa? Tekun. Di dalam bahasa Inggris dikatakan begini saudara-saudara, be joyful in hope, be patient in affliction or suffering, and be faithful in prayer. Saudara-saudara, di dalam hidup saudara dan saya, ya, keadaan ini tidak menentu. Saudara melihat berapa pentingnya pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hati saudara dan saya. Dan tidak ada pengertian pengharapan ini pada makhluk yang lain yang dicipta Tuhan yang ada di dunia saudara. Karena pengharapan itu adalah salah satu bagian daripada kekekalan yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan mencipta segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak pernah mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. God created everything beautiful in His time, and He put eternity in our heart. But man never understand the work of God from beginning to the end. Saudara-saudara, kalau manusia tidak dicipta dengan satu sifat kekekalan, kita tidak akan pernah mempunyai namanya pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan sekedar saya berharap kalau Jokowi sudah nggak jadi presiden, nanti presidennya siapa? Apakah Anies Baswedan? Apakah presidennya itu adalah Luhut? Ya, kita berharap. Tapi pengharapan itu adalah pengharapan secara sementara. Karena nggak mungkin terus-terusan jadi presiden. Saudara dan saya sebagai orang Kristen mempunyai pengharapan yang menerobos kesementaraan masuk kepada kekekalan. Karena kita beriman kepada Allah yang kekal. Kami daripada tim ya, dari GRI BSD, dari MRI Gading Serpong, jemaat dari Singapura, kira-kira 40 orang. Ada juga dari Jogja, beberapa jemaat, ada juga dari jemaat yang berada di gereja-gereja yang lain, termasuk mahasiswa SPRI dan mahasiswa SCTRI ya, beberapa. Kami ke Gunung Kidul. Kami ya, Pak Romi dan saya sudah berada di Gunung Kidul dari Sabtu lalu saudara. Jadi dibuka dengan seminar mengenai mental health. Pembicara pertama adalah Ketua Rumah Sakit Bethesda, Dr. Feni, dia orang Manado.
Dia dokter spesialis jiwa. Lalu pembicara kedua adalah seorang psikolog. Yang ketiga saya, ya. Dari apa yang mereka paparkan, mereka mengatakan di seluruh provinsi Indonesia tingkat orang yang bunuh diri yang paling tinggi itu Gunung Kidul. Seluruh Indonesia, saudara, bayangkan. Seluruh provinsi Indonesia tingkat orang yang bunuh diri paling banyak tuh Gunung Kidul. Ya, itu sangat-sangat menyedihkan saya. Dan gereja mayoritas di sana itu adalah gereja Kristen Jawa. Ya, kalau saya ceritakan mengenai kesaksian pelayanan ini luar biasa ya saudara-saudara ya. Bagi mereka yang kami kunjungi dan kami injili secara PI keluarga, banyak di antara mereka yang sudah tidak di dalam iman Kristen, baik anak-anak mereka yang sudah menikah dengan yang bukan Kristen, istilahnya bagi mereka itu sudah biasa ya. Jadi mereka tuh tidak bisa tahu Kristen itu apa, yang bukan Kristen, mereka tuh gak tahu saudara. Mereka punya kekristenan itu sesuatu yang ritual ya. Semakin saya melayani Tuhan, terjun ya, bukan secara akademik saya belajar, saya melihat yang Pak Tong katakan itu benar. Gereja yang tidak memberitakan Injil betul-betul bunuh diri. Dan gereja yang tidak mempunyai fondasi yang kuat, itu akan mengalami pergeseran ya, drifted away. Dan ini sudah kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi bukan sekedar satu gedung yang bagus seperti GRI Solo, karena gedung itu menjadi berkat Tuhan yang paling kecil sebetulnya, tetapi iman itu berkat Tuhan yang paling besar. Nah saudara-saudara, kenapa pengharapan ini penting ya? Kalau orang itu tidak punya pengharapan, maka dia ada di dalam satu situasi namanya putus asa. Saudara dan saya mengerti mengenai konsep pengharapan itu adalah salah satu unsur daripada iman, saudara. Pengharapan itu adalah unsur daripada iman. Kita baca ya, dari Roma pasal yang keempat, ayat 18 dan seterusnya. Mari kita baca. Roma pasal yang keempat, kita akan baca mulai daripada ayat yang ke-18 dan seterusnya. Roma 4 ayat 18 saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham ya untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ulangi ya, saudara perhatikan kata-kata harap. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bagi si Abraham ya, untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi pengharapan itu adalah unsur daripada iman. Pengharapan itu unsur daripada iman. Masih ingat apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat 13? Tinggallah 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi unsur daripada iman itu adalah, salah satunya adalah pengharapan. Kalau orang Kristen tidak sadar, ya banyak di antara manusia itu tidak sadar bahwa kita itu adalah manusia yang punya unsur kekekalan. Maka banyak dari manusia itu menjadi makhluk ekonomi. Jadi mereka itu hidup beberapa puluh tahun untuk mendapatkan materi saja. Banyak di antara manusia tidak menyadari hal ini, saudara. Saudara perhatikan ya. Dari zamannya Adam dicipta, yang namanya kucing tidak pernah memikirkan anaknya masuk TK atau homeschooling. Gak ada saudara binatang mempunyai pengharapan. Masa kita jadi kucing begini terus, kapan bisa pakai gadget? Gak ada saudara. Justru manusia itu bisa menerobos banyak hal karena manusia punya pengharapan. Ini bukan sekedar memang kita begitu. Tidak saudara. Kalau manusia tidak mempunyai pengharapan, ya manusia itu ada di dalam sesuatu keputusasaan yang fatal. Nah, bagaimana di dalam menghadapi semua ini sangat bergantung kepada cara pandang. Sebab apa saudara? Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia di mana kita berada, itu adalah sesuatu yang kita alami, baik kita Kristen atau bukan Kristen, kita tidak mungkin lepas daripada 3 poin. Yang pertama adalah dosa. Sampai hari ini Rusia masih menyerang Ukraina. Secara gamblang ya saudara ya. Singapura itu kan satu negara
ya, separohnya Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul punya land area itu 2 kali lebih besar dari negara Singapura, Gunung Kidul. Jadi sebelum jemaat pergi ke Gunung Kidul saya jelaskan, kamu jangan pikir ini satu desa, ada sungai gitu ya. Ini gedenya 2 kali Singapura. Terus mereka kan takut ya, namanya orang Singapura kan kepo ya, bawa obat ini, obat itu, segala macam saudara ya. Saya bilang, kagak ada COVID, lautnya segede-gede, luar biasa laut selatan, gunungnya segede-gede gitu, rumahnya juga jauh. Itu virus belum sempat sampai kepada kita juga dia udah mati. Betul saudara, nggak ada yang ini ya. Jadi ya kalau misalnya kena COVID ya pasti bawanya bukan dari Gunung Kidul saudara. Nah saudara melihat di dalam poin ini ya, manusia adalah makhluk yang mempunyai unsur pengharapan. Dan ini bukan sesuatu yang ya boleh ada boleh enggak. Kalau ini enggak ada kita bukan manusia saudara. Dan kita melihat di dalam kita berharap, kita mesti tahu sumbernya. Kalau pengharapan itu adalah unsur daripada iman, pertanyaannya, iman saudara dan saya itu dasarnya kepada siapa? Kenapa sampai orang bunuh diri? Kita Kristen atau tidak Kristen, kita tidak lepas daripada penderitaan. Tadi saya katakan, Singapura apapun tidak punya, kangkung juga tidak punya saudara, karena nggak ada tanah kan. Jadi segala sesuatu itu dari negara luar, paling dekat ya Malaysia lah, ya, atau Indonesia misalnya. Contoh ya, gara-gara perang Rusia sama Ukraina, Malaysia tidak bisa kirim ayam potong yang fresh. Kalau yang frozen dia masih bisa. Ini judulnya perangnya di Rusia ya, tapi yang kena kan Singapura. Maksud saya, dosa itu nggak selalu saya berbuat dosa langsung akibatnya ke saya, bisa juga orang lain yang berbuat dampaknya juga kepada kita. Sekarang saudara di Solo, saudara nggak ikut perang kan? Tetapi krisis daripada energi kan kita alami. Bahan bakar naik, bahan baku naik. Jangan bilang bahan baku naik yang bagaimana, cabai aja mahal, lebih mahal daripada daging sapi katanya ya. Saya baru dengar cabai lebih mahal dari daging sapi pada suatu saat ya. Itu kan sesuatu cerita yang nggak mungkin terjadi di Eropa. Orang Eropa kan nggak makan sambal saudara. Saya bingung ya waktu dalam perjalanan dari Jogja ke Gunung Kidul, kita lewat jalan tikus, saya lewat jalan tikus sama supirnya. Kok banyak orang itu menanam cabai ya. Orang kalau menanam kan jagung atau padi gitu ya. Kok cabai? Saya baru tahu kalau mereka tuh suka sekali makan cabai yang bukan cabai tumbuk, yang segar begitu ya. Ternyata cabai itu mahal. Saya baru tahu. Nah saudara-saudara, saudara dan saya hidup di dunia ya, ini unsur yang sangat penting ya. Walaupun di Solo tingkat bunuh dirinya nggak terlalu banyak. Saudara perhatikan, yang namanya dosa dengan akibatnya itu tidak membuat saudara karena kita Kristen kita tidak akan kena dampaknya. Walaupun kita Kristen kita kena dampaknya. Yang kedua, tidak mungkin yang namanya di dunia ini tidak ada poin yang kedua, itu namanya penderitaan. Secara langsung atau tidak langsung. Orang yang hidupnya sehat ya, dari dia tidak pernah makan daging, olahraga, pokoknya teratur. Waktu dokter mengatakan kamu kena kanker, dia nggak bisa terima saudara. Kecuali orang yang makannya jeroan ya, terus yang segala macam lah ya, nanti yang nggak sehat ya. Mereka nggak bisa terima. Ada satu jemaat kami di Karawaci ya, suaminya Batak, istrinya Manado. Yang Batak apapun dimakan saudara, ya, segala sesuatu dimakan. Tetapi istrinya ini ada masalah dalam kolesterol, jadi makan cuma ikan aja ya. Suatu hari mereka check up. Yang si suami bagus check upnya saudara, nggak ada kolesterol apa segala macam ya. Yang si istri di pembuluh darah ke jantung itu ada plak, kayak ada kalsium yang berkerak gitu ya. Apa istilah Jawanya saya nggak tahu ya. Pokoknya dia pembuluh darahnya tuh nggak begitu lancar lah ya. Ada. Terus dia bilang begini sama saya, Bu, saya ini udah jaga makan loh. Udah ini, pokoknya inilah jaga. Saya bilang, kalau ibu nggak jaga makan, kayak bapak, ibu sudah tidak ada di dunia. Karena setiap orang punya respon terhadap makanan itu beda-beda. Ada satu lagi ya, dia adalah koordinator kita di Gunung Kidul. Dia bawa alat saudara, alat tes darah, gula darah, kolesterol, ada alatnya ya. Ini kan sekarang canggih, kita tes luar darah, ditaruh, wah gula darah berapa, ini berapa ada ya. Saya bilang kenapa bapak bisa punya alat begitu lengkap? Oh istri saya Bu Maria, istri saya udah jaga makan. Wah makanan dijaga tapi kolesterolnya tetap tinggi. Saya katakan itu memang masalahnya bukan di makanan, di fungsi tubuh kita. Ya, saudara lihat ya, ada 2 poin. Tadi yang pertama dosa, kedua penderitaan, yang ketiga apa? Siapa orang yang tidak pernah mati? Gak ada.
Ini kita jangan menyangkal ya. No need to deny about these three things. Kalau kita menyangkal, itu namanya self denial. Oke, nggak usah, lebih baik fakta. Karena sekarang ini banyak sekali yang waktu diperiksa itu kanker paru-paru, orangnya dari lahir sampai sekarang nggak pernah ngerokok, tidak pernah merokok. Sampai dokter ditanya, dokter saya nggak pernah merokok, kenapa tiba-tiba kanker paru-paru udah sampai di otak lagi penyebarannya? Dokter mengatakan mungkin karena polusi. Namanya polusi ya, kita semua menghirup udara kan. Jadi no one is exempted. Ada 3 poin. Kalau saudara berharap kepada sesuatu yang bersifat sementara, saudara akan kecewa. Saya udah pergi ke dokter yang paling bagus kok. Di mana? Di Amerika, Mayo Clinic. Kok saya nggak sembuh? Karena kita berharap kepada teknologi. Saudara perhatikan ya. Kalau saudara dan saya sebagai manusia tidak sadar bahwa kita ini adalah manusia yang dicipta dengan unsur kekekalan. Lihat ya saudara ya. Kekekalan ini bukan dari papa mama kita. Kekekalan ini adalah yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Karena kita itu adalah peta teladan Allah. Dan itu sumbernya langsung kepada Dia. Jadi berapa panjang pun kehidupan kita di dunia ini, kita senang atau kita tidak senang, itu ada di dalam keterbatasan waktu. Namanya limited time. Tetapi yang namanya kekekalan itu namanya melampaui waktu, beyond ya. Jadi melampaui waktu. Jadi kita mau hidup 100 tahun, 1.000.000 tahun, berapa miliar tahun, it is limited. Tetapi yang namanya kekekalan itu namanya unlimited ya. Kalau saudara tidak mempunyai konsep ini, saudara akan hidup di dalam kesementaraan itu penuh dengan segala kekecewaan saudara. Macam-macam saudara. Karena 3 poin ini kita tidak lepas. Jadi manusia yang hidup di dalam dunia, kita harus mengerti diri kita itu paradoks. Memang Tuhan mencipta manusia di dalam paradoks. Tuhan menaruh Adam dan Hawa itu di antara Allah dan setan. Allah itu suci, setan itu sangat jahat. Lalu di tengah-tengah manusia yang sangat baik. Nah, kalau posisi ini saudara tidak mengerti ya, bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan di dalam satu dunia yang seperti Cinderella saudara ya. Satu dunia yang penuh dengan segala tantangan dan paradoks. Kalau kita tidak mengerti posisi ini, kita bisa salah kaprah saudara. Waktu kita mengerti posisi ini, kita baru tahu. Saya dicipta oleh Allah, saya dicipta bagi Allah, dan saya dicipta melalui Allah. Berarti tujuan hidup manusia itu adalah pribadi Allah. Di luar itu, tidak ada yang bisa memuaskan saudara dan saya. Ini pemahamannya semua bersifat apa? Teologis. Ada orang yang baik umurnya pendek, ada orang yang sangat jahat umurnya panjang. Ada orang yang tidak pernah makan vitamin, sehat walafiat. Saya heran ya. Jadi setelah kita penginjilan ke rumah-rumah ini di Gunung Kidul, hari Rabu, Kamis, Jumat ada bakti sosial. Waduh, kita pakai dong alat tensi ya, tekanan darah yang canggih kan. Tinggal tet jalan ya. Sistoliknya, diastoliknya gitu ya. Orang Gunung Kidul ya, tekanan darahnya 220 saudara, nggak pusing. Nah, saya bilang, what? 220 di bawahnya itu 150. Bagaimana Pak? Iya kadang-kadang mumet ya, sedikit pusing ya. Kalau orang Singapura udah stroke mati di situ udah ICU. Saya bilang kok bisa begitu ya? Kadang-kadang saya nggak mengerti. Makannya apa? Singkong. Dia ambil singkong di depan rumah. Kalau itu orang perkotaan ya, saya nggak tahu deh. Udah pecah kali pembuluh darahnya ya. Dan itu dia datang, gimana Bu? Iya kadang-kadang mumet. Terus makan obat nggak? Iya kalau mumet makan obat. Kita yang besuk ya udah so tau udah kayak dokter, kita bilang wah harus setiap hari lah beginilah begitulah ya gitu ya. Kita udah stres saudara. Saudara, banyak hal-hal itu di luar daripada pemahaman manusia. Jadi pada waktu saudara dan saya kembali ya, kalau kita punya pengharapan is only in this temporary or temporal world, di dalam dunia yang sementara, kita akan masuk kepada kekecewaan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak melihat diri kita sebagai makhluk ekonomi saja. Kita perlu uang ya, tapi kita tidak melulu hanya untuk mendapatkan uang. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang diberikan unsur kekekalan, sehingga iman Kristen adalah iman yang bisa terus menerobos berkait dengan Allah yang kekal. Nah disitulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya menghadapi ketiga poin yang tadi. Baik dosa, kedua penderitaan, yang ketiga kematian. Sin, suffering, and death. We cannot avoid.
Ya, saudara melayani Tuhan, setia, saudara setia perpuluhan, ya, setia untuk KKR regional, ya. No one can avoid, nggak ada yang bisa menghindari. Terus saudara masuk ke dari poin yang kedua, ya. Sekarang pengharapan itu dari mana? Tadi saya sudah bacakan Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Kita teruskan ya, Roma 4 ayat 19. Mari kita baca. Di sini khotbahnya sampai jam berapa, Mak Melvin? Ntar saya kepanjangan. Orang Solo toto pulang satu-satu. Hah? Sekitar 1 jam. Oke. Kalau udah 1 jam, sudah selesai begitu ya. Oke, sekarang ayat 19. Roma 4:19 ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, zamannya Abraham ya, itu nggak ada USG, belum ada bayi tabung. Ya, belum ada. Teknologi semua nggak ada. Sekarang Abraham hampir usia 100. Yang dijanjikan itulah anak dari si Sarah, bukan dari yang lain. Di sini dikatakan apa? Dia tetap berharap kepada Allah. Berharap kepada apa, saudara? Apa yang menjadi harapannya si Abraham? Dia berharap kepada Allah yang berjanji. Jadi pada waktu saudara dan saya mengatakan kita Kristen, pertanyaannya begini. Dasar iman kita itu siapa? Yang kita percaya itu siapa? Yang kita percaya itu apa? Saudara dan saya baru bisa mempunyai pengertian mengenai iman. Itu tidak mungkin pengertian itu di luar firman, saudara. Ya, bukan dari ngimpi lah, nanti dari penglihatan ini itu, bukan. Dari janjinya Allah. Nah, itu yang membuat Abraham looking forward. Waktu dikatakan looking forward, dia melihat ke depan, itu artinya apa? Dia berharap. Misalnya, Pak Dawis mau datang, udah jam segini kok belum datang nih, 9:10. Wah, Pak Marvin udah dak dikduk, kalau nggak datang saya yang mesti naik mimbar. Maka Pak Ping Hok tunggu di depan. Lihat mobilnya yang dari Jogja, ada nggak nih? Ya, waktu Pak Ping Hok ngelihat mobil, dia akan melihat dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Dia menantikan Pak Dawis datang. Jadi orang yang berharap, dia akan lihat ke depan, saudara. Berharap untuk apa? Datang. Nah sekarang pada waktu saya dan saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang berjanji. Jadi janji Tuhan itu menjadi dasar saudara dan saya berharap. Itu yang menjadi dasar harapannya Abraham. Secara fisik dia nggak akan bisa mempunyai anak. Dia sudah lemah, ya. Saudara perhatikan nih. 2 poin yang membuat iman Abraham melampaui iman saudara dan saya. Pada saat itu belum ada Alkitab Perjanjian Lama. Pertama, dia mengatakan begini. Rahimnya si Sarah dikatakan itu sudah mati. Artinya tidak mungkin rahimnya si Sarah ini bisa ada janin ya, ada bayi. Nanti yang namanya anak bisa keluar, udah gak mungkin. Sudah lewat waktunya. Kalau orang sekarang bilang udah gak bisa punya anak lagi, pabriknya udah tutup gitu istilahnya gitu ya. Udah gak mungkin. Dan udah gak mungkin lagi buat si Sarah itu mempunyai sel telur. Maka dikatakan the womb of Sarah is as good as dead. Seperti mati. Yang namanya anak itu pasti pertemuan antara sperma dan sel telur. Sel telurnya kagak ada. Sarah udah gak punya sel telur. Bagaimana ada? Maka 2 poin. Abraham mengatakan apa? Dari tidak mungkin, dari rahim yang mati, bisa ada bayi, lahirlah si Ishak. Jadi Abraham mempunyai konsep teologi dari mana? Dari dia mentaati Tuhan, dia mengerti Tuhan itu seperti apa. Tuhan yang bisa membuat yang mati menjadi hidup. Konsep itu baru kita ngerti waktu kita belajar Paskah. Yesus kuburannya kosong, dia bangkit. Jadi imannya Abraham ya, itu sudah melampaui iman saudara dan saya. Padahal waktu zaman Abraham belum ada satu kata di dalam Alkitab yang tertulis. Karena Alkitab 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis oleh Musa. Waktu Musa tulis, Abraham sudah di kuburan. Jadi Abraham mau saat teduh kagak ada Alkitabnya. Abraham mau kebaktian, nggak ada GRI Solo. Dia mau kebaktian di mana? Iya kan?
Tetapi di dalam dia mentaati Tuhan yang berfirman dan kepada janjinya dia taat, di situ dia melihat, nah, di dalam ketaatannya itu Tuhan memberikan pengertian. Orang yang belajar firman ya ikut stretch, kebaktiannya rajin, tapi nggak pernah ada ketaatan, you punya iman nggak akan bertumbuh. Ininya bertumbuh, pengetahuannya. Tetapi pengenalannya tidak bertumbuh. Yang kedua, dari tidak ada benih untuk bisa menjadi bayi, ya, sekarang bisa ada si Ishak. Jadi Abraham mempunyai pengertian apa saudara? Dari tidak ada menjadi ada. Itu artinya apa? Penciptaan. Creatio ex nihilo. From nothing to something. Kita belajar penciptaan itu dari Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan begini-begini dan sebagainya. Sudah ada Alkitabnya. Abraham kagak. Dari pengalaman dia. Makanya pada waktu Allah mengatakan, kamu sekarang serahkan Ishak anakmu itu untuk dipersembahkan. Buat Abraham, imannya lulus. Kalau Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup. Kalau saya bunuh, Tuhan bisa hidupkan. You are the father of faith. Engkau adalah Bapak iman. Saudara, kalau diuji seperti ini lulus. Banyak orang Kristen mengalami penderitaan bunuh diri. Imannya di mana? Itu ujian paling berat. I swear to myself, aku bersumpah demi diriku sendiri, engkau adalah Bapa iman. Bayangin saudara, dari mana dia kuat? Persekutuan? Gak ada. Firman? Gak punya. Belum ditulisnya zamannya Musa. Masih berapa tahun ke depan saudara? Gak ada. Maka Tuhan mengatakan waktu dia mau bunuh Ishak, dia katakan, jangan bunuh, aku sediakan domba. Dari mana dia bisa taat ke begitu? Karena dia bukan cuma tahu Tuhan, dia mengenal dan dia berelasi. Jadi what is hope? Apa harapan? Berharap kepada siapa? Kalau Tuhan tidak berjanji, tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau dia berjanji, dia itu pribadinya setia. God is a faithful God. Makanya Alkitab bahasa Indonesia dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau secara teologis dikatakan the book of the covenant. Allah yang berjanji. Not the book of promise, the book of the covenant. Istilah promise, istilah covenant, istilah agreement itu sangat berbeda secara bahasa. Kalau kita mengatakan janji secara agreement, itu adalah dua belah pihak yang sejajar, manusia dengan manusia. Saya janji beli rumah saudara, ya, perjanjian antara saya dengan dia. Kalau saya nggak jadi, DP-nya hilang, itu perjanjian. Tetapi kalau disebut covenant, God and the people, ini vertikal. Inisiatifnya bukan dari manusia, daripada Allah. Jadi Allah yang berinisiatif berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan kepada kamu keturunan. Ini akan menurunkan Mesias. Jadi Abraham ya, itu sudah mendengar berita Injil. Itu di dalam Galatia 3. God told Abraham the gospel in advance. Jadi Abraham sudah mendengar Injil Tuhan sebelum Kristus lahir. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Keturunan Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa cuma satu, Kristus. Bukan bangsa Israel secara keseluruhan, keturunannya cuma satu. Nah, keturunannya yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa itu berkait kepada Kejadian 3:15, maka keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Itu digenapi melalui keturunannya Ishak di dalam Kristus. Dan itu kita baru bisa baca di dalam kitab Matius silsilahnya. Jadi pengharapan kepada siapa saudara? Our hope is in God. Orang Kristen yang putus asa, ya, lihat ya, ini bukan cuma orang di Gunung Kidul saudara, termasuk beberapa hamba Tuhan yang kita dengar di Amerika bunuh diri dan sebagainya saudara ya, dibully lah begini begitu menghadapi jemaat yang bermasalah. Sekarang perhatikan, if you really have faith in God, our faith, lihat ya, ini koneksinya saya di Solo, Allah di surga. Ini iman ini terobos saudara. Bukan cuma terobos Solo, Jogja, Jakarta saudara. Ini langsung terobos masuk kepada kekekalan. Itu adalah Kristus, tempat yang kekal. That is hope. Jadi unsur kekekalan dalam diri saudara dan saya ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, ini ya, kalau di luar Kristus itu tidak ada koneksi. Kalau saya punya telepon, saya bawa telepon Singapura pakai Starhub atau pakai Singtel,
Kalau mereka tidak kerjasama dengan Telkomsel, saya nggak bisa pakai WhatsApp di sini. Tapi karena mereka kerjasama, saya bisa koneksi, saudara. Kalau Allah tidak turun ke dalam dunia melalui Kristus, saudara dan saya di dalam kekekalan itu tidak connect loh, saudara, dengan kekekalan. Kekekalan itu connect kepada keputusan atau kepada kematian yang kekal. Artinya terputus relasi. Tetapi relasi yang putus itu hanya bisa connect karena yang dari surga turun ke dalam dunia. Nah, ini menjadi satu berita apa? Ini menjadi satu berita Injil yang sangat diharapkan oleh seluruh manusia. Karena manusia sudah kehilangan pengharapan yang kekal. Ya. Kehilangan pengharapannya kekal. Sekarang saya ajak ya, saya nggak langsung bahas kepada Roma 4. Sekarang saya ajak saudara baca Ibrani 12. Apa namanya pengharapan? Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Titik awal daripada iman itu namanya titik alfa. Titik akhir daripada iman itu namanya titik omega. Ini alfa, ini omega. Ya, di sini dikatakan apa? Yang memulai iman adalah Kristus, yang menyempurnakan iman adalah Kristus. Nah, orang yang beriman itu memandang kepada Kristus. Jadi iman dari mana? Iman itu dari Tuhan. Tuhan mencipta manusia, di dalam diri manusia itu mempunyai satu kesadaran bahwa Allah itu ada. Itu disebut sensus divinitatis. The sense of divinity. Jadi setiap manusia itu mempunyai kesadaran adanya Tuhan, tetapi relasi kan putus. Tuhan yang mana? Jadi waktu orang-orang melihat ada matahari, dia sembah. Nah, itu namanya orang-orang Jepang. Tetapi Tuhan yang sebetulnya itu mereka sudah tidak mempunyai relasi karena sudah putus, ya. Tetapi konsep Allah itu ada. Kalau Allah tidak mengaruniakan saudara dan saya iman, kita tidak bisa kembali kepada Dia. Nah, di Gunung Kidul saya pakai contoh ini saudara-saudara ya. Saya pakai contoh nih ya. Kan namanya mereka sederhana. Selalu kita disediain air minum saudara, teh manis. Saudara tahu lah ya, orang-orang di Jakarta itu nggak biasa teh manis ya. Jadi sebelum kita datang dia udah siapin teh masalahnya. Bukannya dia siapin waktu kita datang, enggak, jadi sudah ada. Masa kita nggak minum ya? Oke. Sekarang saya pakai contoh ya. Saya katakan, coba lihat ya Bapak ya. Ini botol di tangan saya. Misalnya botol ini jatuh dari tangan saya. Dia terhilang. Saya tanya kepada mereka. Botol itu cari saya atau saya cari botol? Oh, ibu cari botol. Karena dia hilang kan? Oke. Saya tanya. Manusia dengan Allah. Allah yang hilang atau manusia yang hilang? Terus dia jawab, manusia. Saya tanya, Allah cari manusia atau manusia cari Allah? Manusia cari Allah, Bu. Langsung dia jawab begitu ya. Saya ulangi lagi. Botol cari saya apa saya cari botol? Ibu Maria. Lalu saya kaitkan lagi. Tetap dia bilang, kenapa manusia cari Allah? Karena manusia dicipta sebagai tata teladan Allah. Tapi manusia bisa cari Allah enggak? Karena Allah enggak hilang. Yang hilang kan manusia. Dia diam. Di dalam agama, manusia berusaha mencari Allah tetapi tidak pernah ketemu. Tetapi di dalam Kristus, Allah yang mencari manusia. Dia agak kaget ya. Karena seringkali kita mengatakan gini, kita ke gereja dulu, habis dari gereja makan soto. Nanti habis itu dari kita ke mall, nanti kita jalan-jalan kemana. Jadi apa saudara? Kita cari Tuhan dulu. Ngerti ya? Seringkali begitu kan? Kalau Tuhan tidak mencari saudara dan saya, kita nggak bisa cari Dia. Karena Tuhan sudah mencari saudara dan saya melalui Kristus, maka kita datang di dalam ibadah, kita melayani Tuhan, kita menyembah Dia, memberikan hormat dan syukur, membawa persembahan kita, mengembalikan perpuluhan kita. Karena kita tahu sumbernya Dia.
Kalau Tuhan tidak panggil saudara dan saya, bagaimana kita sekarang bisa berbakti, beribadah? Mungkin ibadah saudara dan saya adalah ibadah cari Tuhan, tapi sebetulnya kita belum memiliki Kristus. Karena tidak semua orang yang di dalam gereja di dalam Kristus. Banyak orang yang di dalam gereja karena dia bergereja ritual, dia beragama, tapi belum tentu dia di dalam Tuhan Yesus, dia belum ada relasi. Nah, di situ saya mulai injili, ya. Sekarang kembali, iman dari siapa? Kalau Tuhan mencipta manusia, tidak menciptakan manusia dengan konsep peta teladan Allah, manusia tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Tetapi setelah manusia berdosa, pengenalan akan Allah itu tetap ada, tetapi arahnya sudah tidak ada. Saudara misalnya pakai GPS ya, contoh ya. Ini jalan tol di atas, saudara pakai GPS di bawah. Itu GPS nggak bakal bisa baca. Saudara ini arahnya kemana, langsung dia muter-muter saudara. Kalau dia muter-muter kita nggak tahu mau belok kiri atau belok kanan. Karena di atas itu jalan tol, di bawah itu dia nggak bisa baca. Jadi manusia mempunyai keberadaan akan Allah, dia sadar Allah itu ada, tetapi Allah yang mana dia nggak tahu. Makanya itu disebut sebagai iman dasar. Jadi setiap manusia itu mempunyai konsep agama saudara. Man is a religious being, makhluk yang beragama. Betul. Waktu dia lihat pohon besar, wah pasti ada isinya ya. Nanti dia kasih sesajen. Nama kita bilangan animisme. Macam-macam saudara. Kalau Tuhan tidak mencari saudara dan menyelamatkan, kita tidak mungkin ada connection. Kalau telepon di Singapura tidak kerjasama dengan Indosat atau Telkomsel, saya bawa HP Singapura, saya pasti nggak bisa pakai. Karena nggak ada jaringan. Jadi koneksi saudara. Tadi kita kan doa Bapa kami. Kalau tidak ada relationship, koneksi, kita nggak bisa berdoa. Kita cuma bisa ngobrol dari kita sendiri. Tapi relasi itu nggak ada. Maka dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 2, yang memulai iman, titik alfa, dia menyempurnakan iman, titik akhir. Antara awal dan akhir, siapa yang menopang iman kita? Kristus. Nah di sini Paulus mengatakan apa? Penulis Ibrani mengatakan apa? Pandanglah kepada Yesus yang memulai iman dan menyempurnakan iman. Waktu kita memandang ke depan, itu kita berharap. Ya, hope itu look forward ke depan kepada Kristus. Oke, poin yang berikutnya. Iman itu dari mana? Ada dua ya. Yang pertama adalah iman dasar. Setiap orang tahu ada Allah, tetapi tidak ada relasi dengan Allah. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini, itu bukan dari gereja saudara. Itu bukan dari guru sekolah minggu, bukan dari pendeta. Dari mana iman yang menyelamatkan? Mari kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Roma 10 ayat 17. Roma 10 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh faith comes by hearing, and hearing the word of God. Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar drama Korea, mendengar berita di Metro TV, ya. Mendengar apa? Berita di WhatsApp. Di sini dikatakan apa? Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa saudara? Firman. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Jadi saudara dan saya, yang kita dengar itu firman atau bukan? Dan apakah kita mendengar firman? Waktu saudara datang ke kebaktian ya, badannya sih di gereja, tapi hatinya ada di soto daging. Yang saudara dengar nggak akan menjadi iman. Karena di dalam hati saudara, soto daging, ya enggak, apa yang dikhotbahkan kan enggak masuk semua. Semuanya saudara. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Iman timbul dari mendengar. Dalam satu minggu saudara mendengar firman itu berapa banyak? Dan firman seperti apa yang saudara dengar? Di luar firman, saya tidak akan bisa beriman kepada Tuhan, karena saya harus beriman kepada Tuhan yang berfirman. Jadi the whole understanding of the word of God ini bukan bisa kita dengar cuma seminggu sekali. Kalau kita sendiri tidak ada satu
usaha untuk belajar saudara dan memahami. Jadi kalau gereja ada kelas-kelas ya, itu tujuannya bukan untuk gereja tambah kegiatan saudara, untuk jemaat dilengkapi sebetulnya, untuk belajar. Karena kalau dari khotbahnya aja kan tadi dibilang gak boleh lebih dari sejam. Kalau lalu gak Marvin bisa marah sama saya, Bu Maria lama-lama katanya. Sebetulnya saya diminta khotbahnya tuh di GRI Jogja saudara, ya. Jadi saya bilang ya udah deh dari Gunung Kidul ke Jogja gitu ya. Tiba-tiba Bu, Solo juga minta, gimana kalau ibu di Solo? Saya bilang ya oke aja karena saya lagi di Indonesia kan. Jadi kalau saudara dan saya ya, yang kita dengar itu apa? Faith comes by hearing and hearing the word of God. Firman itu, iman itu timbul dari mendengar firman. Nah ini adalah iman yang apa? Iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang berdasarkan firman saudara. Pengertian firman yang secara menyeluruh. Nah itu yang disebut adalah iman yang menyelamatkan. Kembali ya. Kita coba hafalkan Roma 12 ayat 12. Bagaimana sikap kita waktu berharap? Kok suaranya kecil ya? Bagaimana sikap kita waktu berharap? Bagaimana sikap kita waktu menderita? Bagaimana sikap kita waktu berdoa? Be joyful in hope. Be patient in affliction. Be faithful in prayer. Sudah paham ya poin yang pertama, iman. Dari mana iman? Iman dari mendengar firman Tuhan. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen sudah 10 tahun, pertanyaannya, bagaimana dengan iman saudara? Kalau iman saudara itu tidak dibangun di atas firman yang benar ya, pengertian yang utuh, sekalipun kita ke gereja 1 minggu 7 kali, kita tidak akan mempunyai fondasi yang kuat saudara. Ini berita sedih yang sungguh-sungguh terjadi yang sekarang kita lihat. Kekristenan sekarang sudah bergeser, sudah kompromi. Nilai-nilai iman yang sesungguhnya itu sudah bergeser saudara. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama ya beragama. Jadi Kristen menjadi salah satu agama. Ini sangat menyedihkan. Lalu mereka sudah tidak lagi berpegang kepada kebenaran firman. Kalau saudara melihat dunia barat ya, yang sangat-sangat meninggikan LGBT, mereka sudah keluar daripada pemahaman kebenaran. Kenapa? Tuhan membiarkan, karena mereka sudah menolak firman. Saya kadang-kadang di dalam primaritas saya katakan, kenapa Tuhan tidak menciptakan 2 Adam 1 Hawa, atau 1 Adam 4 Hawa? Tetapi dia ciptakan 1 Adam 1 Hawa. Bukan dua-duanya Adam atau dua-duanya Hawa. Karena pernikahan itu monogami. Tetapi berapa banyak dari antara orang Kristen itu mengerti pemahaman ini. Dan pada waktu dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya, wah makanya laki-laki mesti punya istri gitu ya. Saya katakan, itu kalimat bukan dari Adam. Tuhan melihat Adam tidak baik kalau seorang diri. Karena manusia dicipta supaya apa? Supaya manusia itu boleh menjadi tuan rumah alam semesta. Ada satu konsep stewardship, mengelola, mengerjakan, memelihara. Berkembang biak, memenuhi bumi. Kan gak mungkin Adam sendirian, sampai sekarang juga teknologi canggih gak mungkin yang laki-laki hamil saudara, iya kan? Harus ada perempuan. Maka di sini saya katakan, saudara mengerti konsep pernikahan itu sangat sakral. Sebab apa? Inisiatif mempertemukan mereka sebagai suami istri itu dari Tuhan. Kalau ini orang Kristen tidak mengerti ya, saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani hidup pernikahan. Makanya banyak gereja-gereja sekarang ya, ini sudah sangat bergeser dan banyak sekali daripada generasi muda sudah lebih terekspos kepada yang namanya media sosial. Oh nggak mesti ke GRI kan, bisa dengerin Tim Keller, bisa dengerin John Piper, bisa mendengarkan Steven Lawson dan sebagainya. Ini saya tidak berbicara orang lain ya, termasuk anak-anak kita, majelis yang dari luar negeri. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi keunikan yang diperjuangkan oleh seorang namanya Stephen Tong. Mereka tidak mengerti. Itu satu kesedihan. Kita nggak usah ke GRI, kita bisa ke gereja yang lain kok. Reform juga. Kalau Pak Tong tuh reformnya encek-encek. Chinese, Inggrisnya nggak bagus, ya. Jadi yang dia lihat bahasanya, tapi mereka nggak lihat esensi. Ya itu.
Next generation ya, termasuk yang di bawah saya. Kita kan nggak menjadi agama lain, Mam. Kita kan tetap ke gereja reform ya. Saya bicara lu sama beberapa majelis. Sayang nih anak kamu dari Amerika sekarang nggak ini. Saya heran Ibu Maria kok kayaknya sedih ya. Pendeta saya nggak sedih lu Bu. Saya bilang saya sedih. Karena kamu nggak tahu nilai yang diperjuangkan dan you do not know what you have lost. Kamu tidak tahu apa yang kamu hilang. Masalahnya jadi sedihnya di situ saudara. Kamu nggak tahu yang diperjuangkan apa. Secara bahasa orang Amerika pasti lebih bagus dong. Beli kalau anak-anak kita dikirim ke Australia, ke Amerika, wah cas-cas bahasa Inggris dia dengerin Pak Tong. Apalagi Pak Tong bicara penghakiman, aduh, udah kerjaannya stres, penghakiman pula gitu ya, nambah stres ya. Saya bilang justru itu yang jarang dikhotbahkan, itu yang kita perlukan. Jadi bergeser ya, saudara nggak sadar ya di sini ya. Saya bicara dengan jemaat Gary kan di sini ya, saudara nggak sadar. Banyak dari anak-anak majelis. Zaman sekarang mereka nggak sekolah ke Jerman saudara, mereka sekolahnya ke Inggris. Termasuk jemaat Singapura. Kita kan lahir di Singapura, kenapa mesti ke GRI? Kita mesti ke Singaporean Church. Itu remaja kita. Coba saudara pikir. Kita kan lebih bisa dengar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena we were born in Singapore. Waduh, udah kayak ada di surga tuh Singapura saudara ya. Itu laganya anak-anak kita, anak-anak yang di garis Singapura maksud saya, mungkin Solo nggak begitu, ya. Saudara perhatikan di dalam poin ini, bagaimana saya dan saudara mempunyai pengharapan. Hope unsur daripada iman. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana saya beriman? Saya mendengar firman. Lalu bagaimana iman kita dari awal sampai akhir? Tuhan yang menopang. Apakah kita bisa selesai sampai akhir masuk surga? Yang akan menyempurnakan Tuhan bukan kita. Kita itu ya jatuh bangun terus kan, tetapi Tuhan yang akan menopang sampai dia bawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Itu kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Maka pada waktu saudara dan saya harap kita semua dari berbagai GRI yang hadir hari ini, ya, kita nggak sekedar hari Minggu kita ke gereja, tapi kita coba betul-betul lebih mendalami. Yang saya percaya itu siapa? Yang saya percaya itu apa? Jadi di situ saudara mempunyai satu tanggung jawab. Saya punya responsibility itu apa? Hidup di dunia yang punya kekekalan. Saya ini bukan cuma ada di dunia cuma cari duit. Saya ini bukan makhluk ekonomi, hanya materi. Saya ini adalah ciptaan Tuhan yang punya kekekalan. Tetapi saya diberikan tubuh yang sementara. What should I do? What will be my accountability before God? Saya punya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti seperti bagaimana. Nah itu menjadi pergumulan setiap saudara dan saya. Kita nggak mungkin nggak ketemu Tuhan, pasti ketemu. Dan kita harus bertemu dengan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita kembali kepada poin yang berikutnya, ya. Yang kedua apa? Bagaimana waktu kita menderita? Sabar. Waktu menderita sabar, kuncinya di mana saudara? Kita jangan begini ya. Di dalam Yesus semua sakit tidak ada. Di dalam Yesus semua hutang-hutang beres. Ya, saudara nggak usah begitu. This is the real world. Kita orang Kristen kalau hutang sama bank, dikejar-kejar sama bank. Ya, nggak. Wah, kamu Kristen ya? Nggak apa-apa nggak bayar. Nggak ada saudara. Nothing is free. Kecuali darah Tuhan Yesus menebus dosa kita. Itu yang free. Yang lainnya nggak ada yang free. Jadi kita nggak bisa just take it for granted. Di dalam kita menderita, kita harus tahu bagaimana kita bersikap. Oh, mesti sabar. Bukan begitu saudara. Ini dari pengertian. Ya, pengertiannya mari kita buka. Filipi pasal pertama ayat 29. Filipi pertama 29. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini kalau bahasa Inggrisnya ya, saudara ini lebih gampang. It is granted unto you not only to believe, but to suffer for Christ. Believe and suffering for is grace. Percaya sama menderita bagi Kristus itu anugerah. Sekali lagi saudara. Istilah yang dipakai apa? Preposisinya suffer for. Kalau saya menderita kanker, saya menggunakan istilah I'm suffering from cancer. Preposisinya from. Kalau saya menderita bagi Kristus, I suffer for Christ.
Di sini Paulus mengatakan apa? Adalah anugerah Tuhan bagi kamu untuk percaya dan menderita bagi Kristus. Kalau pengertian ini saudara tidak ada, bagaimana kita sabar dalam penderitaan? Seringkali kita di dalam kantor benar, tapi kita dituduh. Lalu kita di PHK. Kita melakukan bisnis benar. Krisis seperti begini terjadi perang Rusia dengan Ukraina. Sekarang krisis bahan bakar, sandang pangan, ya. Macam-macam saudara. Semuanya akan ada ininya, ada ekor-ekornya. Kalau makanan ayam tidak ada, ayam makanannya jagung saudara. Ya, ini tidak ada. Semua yang punya peternakan ayam nggak bisa supply ayam. Ini sederhana begini saudara. Ini baru contoh satu. Eropa tuh krisis energi. Bagaimana sebentar lagi mereka musim dingin. Sekarang gas cut off dari Rusia. Ini penderitaannya besar loh saudara. Ini akibat ini bukan perang dalam waktu 1 hari 2 hari, ini akan panjang. Karena Rusia nggak akan puas kalau dia nggak caplok tuh Ukraina. Ini penderitaannya akan panjang. Ini dampaknya akan besar walaupun kita Indonesia nggak ikut perang. Saya tanya, siapa orang yang berusaha yang nggak susah hari ini? Nggak ada. Siapa orang yang menjadi profesional yang pasti punya jaminan dia dapat kerjaan terus? Belum tentu. Tidak ada yang pasti. Bagaimana saya di dalam kesulitan bisa bersabar? Kalau saudara tidak mengerti apa artinya kesulitan, saudara nggak akan tahan. Makanya banyak orang jadi putus asa. Nah, Paulus pada waktu dia menulis kitab Roma, itu adalah kota yang secara mayoritas nggak ada orang Kristen. Jadi dia pertama kali PI. Ada orang-orang Kristen. Nah, mereka diintimidasi, dianiaya dan sebagainya. Saudara, ini di Filipi juga adalah kota yang tidak ada gereja. Jadi Paulus mengatakan, kalau kamu boleh percaya kepada Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, the saving grace. Kalau kamu boleh menderita karena kamu beriman kepada Tuhan, kamu difitnah, kamu di PHK, kamu dikucilkan dan sebagainya. Tidak semua orang itu dilayakkan oleh Tuhan boleh menderita bagi Kristus. Enggak semua saudara. Kalau kamu boleh menderita, kamu mesti melihat. Kita melihat itu apa? Kesialan apa anugerah? Paulus mengatakan, it is granted unto you not only to believe, but to suffer for. Paulus melihat dari sisi anugerah. Kalau itu anugerah dari Tuhan, saya melewatinya itu dengan kekuatan dari Tuhan, saudara. Bukan dari diri saya. Saya ajak saudara lihat ya. Mari kita buka Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 18. Dan ayat 22 ya. Roma 8 ayat 18. Ayat 18 pria yang baca. 1, 2, 3. Lihat ya. Paulus bicara kepada jemaat di mana? Di kota Roma. Di kota Roma yang tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan itu dikejar-kejar saudara. Dimasukkan ke dalam kandangnya singa, dibakar hidup-hidup. Nanti kaisar lagi mabok-mabok, lihat ada kembang api, itu orang Kristen yang lagi dibakar. Saya tanya, bagaimana mereka beriman, tapi mereka menghadapi begitu besar penderitaan. Kalau mereka nggak mengerti ini Paulus tulis. The suffering that you are experiencing now is temporal. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan eternity, karena kita mempunyai pengharapan yang kekal. Jadi pada waktu ada film Quo Vadis, ya, waktu mereka dikejar-kejar sama singa, nanti kakinya digigit dulu sampai ini ya. Lalu kaisarnya lihat, why did they smile when they die? Kenapa mereka tersenyum waktu mereka mati? Ada satu joy. They suffer for Christ. Aduh saudara, kalau nggak bisa dibandingkan orang Kristen di Solo atau di Jakarta di mana dengan apa yang Paulus tulis. You harus tahu, the suffering yang sekarang kamu alami itu cuma sementara. Jangan menyangkal iman. Lalu pilih pacar yang tidak percaya Tuhan. Lalu pilih pekerjaan yang gampang dapat, tetapi itu semua mengikat kita di dalam dosa. Berapa banyak pemuda-pemuda lulus daripada sekolah komputer? Apa sih kerjaannya? Itu bandar judi online. Uangnya banyak. How come?
Berapa banyak orang sekarang masuk ke dalam bisnis online untuk penipuan? Apakah itu cinta kasih? Semuanya penipuan. Itu sampai di dalam 1 bulan ya, dari statistik crime yang di Singapura kan ditulis. Pertama mereka akan melakukan ini, yang kedua ini, ketiga ini. Sudah berapa banyak? Udah berapa billion dolar saudara. Apalagi yang kesepian ya, terus ada laki-laki yang sangat cinta, tapi ini internet ya. Demikian juga yang perempuan. Wah, tolong transfer dong, ditransfer. Semuanya itu bohong. Kita dengar gini kita sadar bohong ya, tetapi banyak sekali yang kemakan saudara. Saudara bisa bayangkan. Pada waktu saudara dan saya tidak mengerti konsep suffering, kita gampang menyerah, give in to the temptation. Contoh ya, ada orang yang sudah divonis nih, dia kanker hati saudara. Jadi dokter udah suruh pulang, maksudnya nggak bisa sembuh. Lalu saudara-saudaranya bilang, ada orang pinter di Banten. Ya, ada orang pinter minumnya airnya bla 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 nanti sembuh. Dia jemaat salah satu Gary, kebetulan saya ada di sana, lagi datang ke Jakarta, saya sempat ketemu. Saya tanya, Bapak mau sembuh secara fisik? Iya. Terus Bapak mati lagi kan nanti? Kan gak mungkin kita hidup selama-lamanya kan? Tapi Bapak mati sudah tidak bisa beriman kepada Tuhan. Apa Bapak siap untuk ketemu Tuhan sekarang? Wah, dia nangis saudara. Jadi keluarganya tuh saranin, dokter udah angkat tangan, dia cari orang pinter, ya dukun lah, bla 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 dan sebagainya ya. Saya bilang, secara fisik jasmani mungkin gak sembuh mungkin, tapi kamu akan ada sakit rohani yang gak sembuh-sembuh. Ya saya ngomong itu terus terang. Setelah saya doa, gak lama lagi dia drop, terus 2 hari lagi mati. Jadi saya mendoakan orang-orangnya mati saudara. Jadi saya bilang pilih, you mau tetap di dalam Tuhan, lalu saya pimpin kepada pertobatan. Dia seorang pilot. Jadi when we suffer ya, kan kita nggak mungkin kan, walaupun kita Kristen pasti kita ada penderitaan. Walaupun kita Kristen mungkin aja kita kena bencana alam, ya kan? Paulus mengatakan, yang penderitaan sekarang ini dengan yang namanya kekal, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Ini pengertiannya harus kita mengerti supaya apa? Menghadapi ini semua kita kuat. Makanya Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 14, ini perkataan Tuhan Yesus ya, sebelum dia naik ke kayu salib. Perpisahan yang sangat menyedihkan tetapi kalimat Tuhan itu sangat menguatkan. Do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Apakah orang yang gelisah gak percaya Tuhan? Apakah orang yang percaya gak boleh gelisah? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Di dalam dunia kamu akan mengalami kegelisahan, ketidakpastian dan segala sesuatu. But believe in God and believe also in me. Langsung dia buka nih. Yesus menyamakan diri dengan siapa? I am God. Orang Yahudi baru dengar hari itu, murid-muridnya kan, yang 11 orang. Dia langsung dengar, believe in God, believe also in me. Jadi dia sudah mengatakan, I am God. Saya akan naik ke kayu salib. Di sini dikatakan, kegelisahan itu tidak akan lepas daripada kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Apapun gak pasti, politik tidak pasti, ekonomi tidak pasti, kesehatan tidak, gak ada yang pasti. Satu hal yang pasti siapa? Tuhan. Maka di dalam ketidakpastian dunia, pada waktu kamu beriman kepada Allah yang pasti, maka iman itu akan memampukan. Faith will overcome worry. Iman itu akan mengatasi, overcome ketidakpastian. Bukan iman itu membuat kita menjadi lancar semuanya. Enggak saudara. Diizinkan Tuhan mengalami itu kita bisa punya kekuatan untuk melewati. Kenapa? Karena dari Dia. Nah, itu iman kepada Tuhan. Jadi pada waktu saudara dan saya menderita, kuncinya di mana? Kita baca lagi Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. 1, 2, 3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dengan pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 22 mengatakan apa? Sebab kita tahu. We know. Ya, kita tahu penderitaan yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima karena kita menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Waktu kita bersama Tuhan, gak ada lagi ada penderitaan. It's gone, gak ada air mata. Jadi di dalam kesementaraan ini, janganlah imannya lemah. Maka dikatakan di dalam menderita, sabar. Ya, jangan langsung watch up ke seluruh dunia, saya pusing, ya, sinusitis, pilek gitu ya apa ya. Enggak. Dikatakan, waktu you menderita, be patient, sabar. Karena kita tahu ada Tuhan yang menopang. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu bedanya sangat besar, saudara, bukan knowledge. Seorang anak kena demam berdarah dengan saya kena demam berdarah, saya tahu, saya pasti diinfus kalau ke rumah sakit. Anak kecil diinfus sakit, saya diinfus juga sakit, sama kan? Tapi saya kan gak jerit-jeritan, kenapa? Karena yang dokter berikan itu menolong saya menyembuhkan. Tapi anak kecil dia kagak tahu. Dia akan meronta-ronta setengah mati. Antara tahu dan tidak tahu itu besar sekali. Nah sekarang saudara tahu bahwa yang kita alami itu sementara. Karena Tuhan yang memberikan kita kekekalan akan membawa kita ke dalam kekekalan yang sempurna. Ya, jadi bukan sekedar sabar seperti satu karakter, bukan. That's the knowledge. Karena Tuhan berjanji. Jadi dikatakan waktu berharap saya bersuka cita. Karena yang saya harapkan itu adalah Tuhan yang berjanji. Saya berharap kepada Tuhan yang berfirman. Dan Tuhan mempunyai pribadi yang punya kredibilitas. Yang tidak pernah berubah. Nah itu contohnya tadi Abraham. Di dalam kesusahan kalau Tuhan izinkan karena saya percaya kepada dia. Kamu sabar. Kalau orang di dalam kesulitan bersabar, ya. Nanti saudara mendapatkan apa? Bijaksana daripada kesulitan itu. Jadi kita enggak dikalahkan oleh kesulitan, kita lewati. Sama-sama orang di dalam panti asuhan karena orang tua mereka meninggal. Setelah mereka besar, ya, setelah lulus, ada yang satu berjuang, banyak menolong orang-orang yang susah mendirikan panti asuhan. Ada yang keluar dari panti asuhan jadi penjahat karena kepahitan. Bagaimana cara kita lihat? Sama-sama, ya, anak di dalam panti asuhan, tapi satu keluar menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil. Seperti salah satu dokter yang ada di GRII, ya. Dia orang yang susah, tapi dia dapat sekolah kedokteran, dia berjanji. Dia tinggal di mana? Di panti jompo. Sama oma-oma, sama opa-opa. Kerjaannya apa? Ya bersih-bersih. Dia berjanji, saya boleh jadi dokter, saya bernasar, saya akan melayani Tuhan di Papua. Secara keuangan keluarganya nggak mungkin. Lalu setelah dia praktek, dia jalankan, dia apply lagi, spesialis, masuk lagi. Dia bilang, Tuhan saya akan melayani di Papua. Saya tanya, Bapak kalau Papua bagaimana pelayanan sebagai dokter? Saya melayani itu Bu, ada kepala burung tuh. Tahu ya, Manokwari gitu, yang kayak kepala burung gitu. Saya tuh naik perahu, kunjungi jemaat satu-satu, rumahnya kan kayak Honai ya, yang dari kayak apa sih, bukannya genteng saudara ya, mereka masuk. Dan saudara tahu mereka itu nggak mandi kayak di Solo sehari 2-3 kali saudara ya, mereka tuh jarang. Supaya mereka nggak digigit nyamuk malaria suka pakai minyak babi ya. Jadi harumnya itu bukan Chanel perfume, that's minyak babi. Oke. Suatu hari ya, istrinya cerita, saya pergi sama mereka waktu itu KKR di Manokwari cerita. Saya bilang gimana Bu? Iya, Bapak kalau keliling tuh bisa lama berapa hari ya naik perahu gitu ya, kunjungan, cek jemaat, pengobatan. Nah waktu dokternya ada di kota, di Sorong. Dokter ada di kota, banyak kan orang-orang datang berobat. Masuk ke ruang tamu kan. Istrinya bilang nih, Pak, tunggu di luar Pak, bau banget. Maksudnya orang-orang Papua tuh bau. Dokter tuh bilang gini, mereka tuh gak bau. Bayangin saudara. Ada cinta kasih. Saya ingat sekali Pak Tong bilang ya. Pak Tong dulu waktu masih muda ya, masuk ke kelas mahasiswa esoteris, dia suka bilang,
Kalian melayani Tuhan ya, kamu harus mengasihi orang yang kamu layani. Kalau kamu tidak mengasihi, pelayanan kamu gak akan berhasil. Saya ingat sekali, ini misionaris nih. Approach-nya itu dengan demikian. Ya bukan cuma cinta kasih, kita harus membangun mereka dengan firman juga ya. Jadi waktu menderita bagaimana sikapnya? Sabar. Saudara bisa mengalahkan penderitaan ya. Saudara kan jadi orang sangat bijaksana. Karena iman itu bukan cuma secara pengetahuan, oh bukunya ini, bukunya itu. Enggak, sekarang saya alami. Jadi saudara bisa punya kayak tulang punggung yang kuat. Enggak takut lagi saudara menghadapi kesulitan karena sudah lewat. Patong udah bangun gereja besar ya. Ingat ya, yang di Kemayoran kan. 400 M zaman itu enggak 1 rupiah pun utang sama bank. Wih, mana ada ya saudara ya. Terus waktu salah satu yang menjadi kepelai proyeknya itu saya kenal. Cik, dia bilang, Cimaria. Kalau tiap minggu kita bayar tukangnya ini kerja 24 jam. Saya dakdikduk loh. Saya tanya, janji iman udah masuk belum? Udah masuk belum? Tapi begitu mau bayar nih, cukup minggu itu. Nanti minggu depan dakdikduk lagi. Nanti cukup. Yang ngerjain proyek saudara ya, jantungnya gak copot udah bagus saudara ya. Kan itu janji iman. Yang namanya mahasiswa kasih 10.000, 100.000. Karena gereja kan milik semua kan. Begitu mau bayar, termnya kan per minggu tuh. Per minggu itu ada. Yang ngomong masih kepala proyeknya. Ajaib lu Cimaria, ajaib katanya. Setiap minggu tuh bisa bayar tukang. Pas. Itu semua dari mana? Dari janji iman. Dari nol sampai selesai. Gak ada pinjam uang bank, gak ada pinjam uang jemaat. Kagak ada. Semua dari janji iman. Namanya orang janji iman. Hari ini dia setor, bulan depan dia kagak. Iya kan? Setelah itu jadi, Patong bangun Solo, bangunnya. Kenapa? Waduh, itu pengalaman itu enggak dari kelas saudara. Itu dari dia mentaati Tuhan. Sekarang gereja-gereja yang lain misalnya Solo. Solo gerejanya kecil. Persembahan tiap bulan cuman 2 juta. Apa per minggu 2 juta saya gak tahu deh. Dalam arti saya logikanya di mana persembahan 2 juta bangun berapa miliar. Dia masuk logika kan? Enggak kan? Terus bisa jadi ini dari mana? Iya kan? Dari mana keberanian itu kalau bukan dari iman? Atau orang yang ini ngotot atau bagaimana lah istilahnya saya orang gak tahu deh. Dia sudah bangun yang 400 M. Kalau itu sekarang bangun berapa T? Dari zero. Saya bukan punya uang saya bangun, saya punya Tuhan. Itu Pak Tong. Makanya sekarang dia dorong semuanya ini ya. Kalau ikutin ya itu Pak Tong imannya dari mana ya? Karena dia taat. Itu iman yang not only knowledge but comes to experience. Maka di sini dikatakan, when you suffer, be patient. Waktu you menderita, you sabar. Karena di dalam penderitaan itu banyak hal yang Tuhan mau kita belajar. Dan pembelajarannya itu nggak bisa didapat di kelas saudara. Mau profesor mana datang juga ke kami. We have to go through all this. Kita harus lewatin. Kadang-kadang kita bilang, kenapa sih Tuhan? Kalau saya menghadapi kesulitan ya. Kadang-kadang Pak Romi bilang, kamu ada kesulitan gak cerita sama saya ya? Saya dalam hati saya, boro-boro saya cerita. Saya lagi sedih begini, bagaimana saya cerita? Saya tanya Tuhan mau apa saya belajar itu? Yang Tuhan mau saya belajar itu apa? Itu saya tanya. Saya betul-betul minta kekuatan dari firman Tuhan. Betul-betul dah. Saya bilang saya pergi dulu dah untuk KKR dan sebagainya. Bukan sekarang KKR lagi ada masalah saudara ya. Tapi saya nggak mau mumet dengan hal-hal gitu ya. Saya bilang Tuhan kasih saya kesempatan tuh bisa melayani. Nggak mau masalah itu mencekam gitu. Walaupun tuh nggak bisa kita lepas ya. Tapi saudara perhatikan di sini. Bagaimana kita patient tanpa minum obat antidepresan. Itu karena iman kepada Tuhan. Waktu berharap, bersukacita. Waktu menderita, kita sabar. Yang terakhir ya, sebelum Malvin suruh saya turun. Waktu berdoa kita harus tekun. Be faithful in prayer. Kita seringkali berdoa, konsep kita itu adalah curhat sama Tuhan. Ya. Dan curhatnya kita kadang-kadang mengekspresikan seluruh keegoisan kita. When you pray, waktu you berdoa, you mesti sadar. Saya menaklukkan diri kepada kedaulatan Tuhan. Nah di situ baru doa saudara bisa langsung masuk kepada satu relasi lebih intimasi, lebih intim dengan Tuhan. Tuhan di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan, bagaimana Tuhan membawa saya mengenal Tuhan.
Be faithful in prayer. Jadi makin saudara berdoa, makin Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, makin saudara akan lebih setia. Tuhan mau kasih jalan seperti bagaimana, kita tetap ada di dalam arahannya Tuhan. Ya, saya bersyukur ya. Saya khotbah pertama itu waktu ada ruko. Udah berapa tahun itu ya? Nggak tahu deh. Baru sekarang di gereja yang baru ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita sebelum kita selesai. Coba kita ulangi. Roma 12 ayat 12. Bersabar. Be faithful in prayer. Be patient in affliction. Be joyful in hope. 3 ya. Bersukacita di dalam pengharapan. Sabar. Tekun. Yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita di dalam. Sabar di dalam. Bertekun di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena segala sesuatu yang menjadi bekal untuk kami boleh hidup di dunia itu berasal daripada Tuhan. Biarlah iman kami adalah iman yang hidup di dalam relasi dengan Engkau, dan di dalam seluruh pengharapan kami semakin mengenal Tuhan sebagaimana Abraham di dalam pergumulan iman dan perjalanannya yang penuh dengan jatuh bangun, tetapi Tuhan sendiri yang menopang. Dan janji Tuhan digenapi melalui keturunan Abraham, yaitu Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara jemaat di dalam pergumulan pekerjaan atau usaha, studi, atau pergumulan relasi, atau teman hidup. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak keluar daripada jalur, tetapi kami boleh terus secara aktif menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan pengobatan. Biarlah kesementaraan di dalam penderitaan ini memberikan kekuatan iman untuk boleh mengatasi kesulitan ini, dan pertolongan Tuhan di dalam kelemahan yang ada. Dan berikan kami satu pengertian di dalam kami boleh berdoa, bukan kami menuntut Tuhan, tapi biarlah kami takluk kepada kedaulatan Tuhan, dan relasi kami dibawa lebih akrab untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan melalui doa ini kami bisa menikmati Engkau. Terima kasih untuk apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma, di mana orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan, mereka menjadi kesaksian yang luar biasa sampai pada hari ini. Bukan iman yang ritual, iman yang statis, tetapi iman yang hidup karena Allah di dalam Kristus yang sudah memberikan kami iman yang menyelamatkan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.